Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasi tentang mata kuliah psikologi pendidikan. Untuk mata kuliah psikologi pendidikan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada dengan saya sendiri, Indriawan. Terus yang kedua ada Valeri Kusumawardani, dan yang ketiga ada Muhammad Nur Arifin, keempat ada Muhammad Hilmi Hasim, dan yang kelima ada Yadi Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang pertama interaksi pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga lingkungan pendidikan, keempat bentuk pendidikan, dan lima yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu interaksi pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, yaitu interaksi pendidikan adalah saling memberikan pengaruh antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu peranan peserta didik lebih banyak sebagai penerima pengaruh. Yang ketiga, pendidikan terkait dengan nilai-nilai pendidikan, berarti memberikan penanaman dan menumbuhkan. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu pendidikan berfungsi membantu peserta didik mengembangkan dirinya, yaitu mengembangkan potensi kecakapan serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Yang kedua yaitu pendidikan berfungsi untuk mengembangkan apa yang secara potensial dan aktualnya yang telah memiliki peserta didik. Dalam proses pendidikan tentunya terdapat tujuan pendidikan. Perbuatan mendidik diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan ini bisa menyangkut kepentingan peserta didik sendiri, kepentingan masyarakat, dan tuntutan lapangan pekerjaan. Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. Pengembangan diri ini dibutuhkan untuk menghadapi tugas-tugas dalam kehidupannya sebagai pribadi, sebagai siswa, karyawan, profesional maupun sebagai warga masyarakat. Sasaran dan perbuatan pendidikan selalu terarah kepada yang baik. Perbuatan pendidikan tidak mungkin dan tidak pernah diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan peserta didik. Perbuatan pendidikan selalu diarahkan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Karena tujuan positifnya, maka proses pendidikan juga harus selalu positif, konstruktif, normatif. Tujuan yang normatif tidak mungkin dapat dicapai dengan perbuatan yang tidak normatif pula. Oleh karena itu, kepada guru sebagai pendidik dituntut untuk selalu berperilaku, berpenampilan sesuai dengan norma-norma. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang lingkungan pendidikan. Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, salah satunya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan nilai, lingkungan fisik, intelektual, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang merupakan lingkungan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan kadang-kadang juga menjadi hambatan bagi proses berlangsungnya pendidikan. Lalu lingkungan sosial yaitu merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lain yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Kemudian lingkungan intelektual yaitu merupakan kondisi dan iklim sekitar yang mendorong yang menunjang pengembangan kemampuan berpikir. Lingkungan ini mencakup perangkat lunak seperti sistem dan program pengajaran, perangkat keras seperti media dan sumber belajar lainnya, serta aktivitas-aktivitas pengembangan dan penerapan kemampuan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan nilai-nilai. Lingkungan ini merupakan
tata kehidupan nilai kehidupan, kemasyarakatan, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, nilai estetika dan etika maupun nilai keagamaan yang hidup dan dianut dalam suatu daerah atau suatu kelompok tertentu. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan-lingkungan lainnya. Keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan yang pertama, karena dalam lingkungan inilah pertama-tama anak dibesarkan, anak dididik, dan anak pertama-tama mendapatkan pengajaran serta mendapatkan bimbingan, asuhan, serta pembiasaan dan latihan. Kemudian pendidikan dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah sering disebut sebagai lingkungan kedua setelah keluarga. Di sekolah sering disebut sebagai pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, karena tidak seperti di dalam lingkungan keluarga. Di sekolah ada kurikulum sebagai perencana dan pengajaran serta pengelolaan pendidikan, serta ada guru-guru yang profesional yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian ada sarana prasarana, ada yang memberikan fasilitas pendidikan khusus sebagai pendukung proses pendidikan. Kemudian ada tata kelola pendidikan yang sangat terkhusus. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan pendidikan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat lebih bersifat terbuka, bahkan bahan yang dipelajari dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan semua sumber belajar yang ada dalam lingkungan pendidikan mencakup semua bentuk interaksi komunikasi antar orang. Para pendidik dalam lingkungan masyarakat adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang mempunyai kelebihan yang dibutuhkan oleh peserta didik adalah tokoh masyarakat, para pemimpin formal maupun Selanjutnya, bentuk pendidikan. Pendidikan diberikan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan. Bimbingan merupakan upaya atau tindakan pendidikan yang lebih terfokus pada membantu pengembangan domain afektif seperti pengembangan nilai, sikap, minat, motivasi, emosi, apresiasi, dan lain-lain. Pendidikan membantu pengembangan potensi, kemampuan, dan karakteristik pribadi peserta didik melalui berbagai pengaruh, hendaknya dilakukan secara sadar. Sebab apabila tidak, maka akan terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan pendidikan. Para pendidik dituntut menguasai dasar-dasar pemahaman tentang peserta didik serta cara-cara atau metode mendidik, dasar-dasar pemahaman peserta didik, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menjadi kajian psikologi pendidikan atau landasan psikologis proses pendidikan. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari materi yang telah dibacakan oleh kawan saya sebelumnya. Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu pengembangan kecakapan dan karakteristik dalam segi intelektual, sosial, afektif, dan fisik motorik. Tujuan mendidik untuk kepentingan dirinya dan masyarakat. Proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan orang tua, guru, para pimpinan, dan orang dewasa. Sebagai pendidik, guru sebagai pendidik formal, dan pendidik yang lainnya sebagai pendidik informal. Kemampuan profesional dan kinerja guru sangat berpengaruh dalam pendidikan di sekolah. Kondisi sosial, ekonomi, dan iklim kehidupan, sosial, budaya mendasari proses pendidikan berlangsung dalam 3 bentuk: kemampuan, keterampilan, dan bimbingan afektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.